kekeringan. Di sini kalau yang sangat-sangat toleran, ada ceknya itu tidak ada gejala yang hijau ini, tidak mengering. Sementara yang lain kan sudah mulai mengering. Nah, kalau yang toleran tuh dikit aja dia ujung daunnya ini mengering. Nanti makin lama seperempat, setengah, sampai 2/3 dan sampai semua daun kering itu barulah kita menggolongkan dia sebagai sangat peka kekeringan. Nah, ini hasil di pengujian cepat di rumah kaca ini kami juga sudah validasi ke lapangan dan alhamdulillah korelasinya cukup baik sehingga kami juga sudah menemukan atau merakit varietas-varietas padi toleran cekaman kekeringan. Tentu saja untuk semua varietas padi gogo yang memang dikhususkan untuk penanaman di lahan kering, dia pasti toleran kekeringan atau minimal agak toleran kekeringan. Nah, untuk varietas-varietas padi sawah, untuk menghindari cekaman kekeringan ini, seperti nanti ada El Nino misalnya kan, kita udah tahu nih ada ancaman El Nino di musim kedua, di musim kemarau yang agak panjang, kan? Jadi kita harusnya sebelumnya menanam varietas-varietas padi yang umurnya sangat gajah. Jadi kita bisa melakukan mekanisme escape, lepas sebelum terjadi cekaman kekeringan kita sudah panen. Nah, kita bisa pakai ini padi-padi sawah yang dari padi 1, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20 dan terbaru ada Cakra Buana dan ada Jarang. Itu umurnya itu antara 100 harian lah, 95 sampai 105 hari. Itu bisa untuk mencegah terjadinya cekaman kekeringan di lapangan. Next, Bu ya. Nah, yang kedua, lawannya cekaman kekeringan itu cekaman rendaman atau genaman. Sebenarnya cekaman rendaman itu ada 2 jenis juga. Ada cekaman rendaman sesaat, terjadinya cepat, paling hanya seminggu 2 minggu, tapi dia merendam seluruh bagian tanaman padi, kelelep lah istilahnya, sampai tidak ada lagi bagian tanaman di atas permukaan air. Dan yang kedua, ada cekaman parsial, sebagian tanaman padi terendam, tapi dia stagnan sampai dia panen tercekam terus. Nah, itu biasanya terjadi di kondisi lahan rawa lebam. Jadi dia terendam dari mulai fase vegetatifnya, generatifnya itu terendam terus. Nah, itu cekaman rendaman parsial. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini yaitu cekaman yang sesaat saja, karena ini yang banyak terjadi di lahan-lahan sawah yang terkena banjir. Nah, ini jadi kita lihat kalau kena banjir itu biasanya cuma sesaat ya, paling cepat tuh 3 hari dia surut lagi, atau bisa seminggu mungkin, atau bisa juga sampai 2 minggu. Nah, ini ciri-ciri yang tanaman peka yang tidak tahan terhadap cekaman rendaman itu, gejala daun dan warna batangnya coklat seperti kayak mau mati aja. Dan ketika kita mencoba memegang bibitnya, dia langsung lepas, tidak ada tahanan akarnya lagi. Nah, ini ciri-ciri lain yang khusus ya tanaman peka itu dibandingkan dengan tanaman toleran yang paling unik itu, dia tinggi, panjang daunnya. Nanti kita bahaskan mekanismenya ya. Ini panjang dan dia terkulai begini, pokoknya sudah tidak ada seperti mau hidup lagi. Nah, kalau yang tanaman toleran ini dia ketika air surut, lalu ada lagi sinar matahari, dia masih ada sedikit warna hijau saja, dia nanti akan recovery. Dia akan muncul lagi daun baru, dia akan survive. Nah, ini cirinya kalau yang toleran di cekaman rendaman itu tanamannya pendek. Jadi kenapa begitu? Ternyata setelah diteliti, respon genotipe padi terhadap cekaman rendaman yang sesaat atau kita sering kenal dengan submergence itu memperlambat laju pertumbuhan tanamannya dan laju penurunan kadar gula dan pati pada batang selama tercekam rendaman. Jadi dia kayak saving energi, dia nggak turun, makanya dia pendek kan yang ini. Nah, sedangkan kalau yang peka itu dia berusaha kayak keluar, tapi nanti dia akhirnya tidak kuat, gitu. Energinya sudah habis duluan. Gitu. Ini mekanisme dalam masing-masing genotipe ya, atau masing-masing varietas yang bisa kita sebut. Nah, saat ini kami sudah merakit padi toleran cekaman rendaman. Ada beberapa. Untuk padi sawah kita ada Impari 29 rendaman. Ini toleran terhadap rendaman kurang lebih 14 hari ya. Ada juga Impari 30 Ciherang Sabuan. Ini padi sawah juga untuk penanaman
tanaman padi yang terancam banjir. Nah, ini kenapa ada cairan sabun? Karena ini bukan ini ya, bukan rekayasa genetik. Ini karena kita backcross istilahnya silang balik. Pemulihan itu menyilang balikan dengan varietas Ciherang disilangkan balikan dengan CR64 Sabuan waktu itu, terus disilang balik lagi dengan Ciherang. Jadi dapatnya seperti ini. Tetap perakitannya secara konvensional. Lalu yang berikutnya ada varietas yang memang khusus di lahan rawa. Ada Impara 3, ini yang pertama kali kita rakit itu untuk toleran rendaman di lahan rawa itu ada 7 hari dia kuat. Lalu Impara 4 dan 5 ini 15 hari kurang lebih kuat terendam. Gitu. Next kemudian. Nah yang ketiga Cekaman Naungan. Ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, kan kita menggenjot produktivitas padi nasional itu tidak hanya di lahan optimal kan. Jadi kita mulai merapatkan ke lahan optimal, salah satunya ini di bawah, di sela-sela tanaman perkebunan. Kita ada juga yang bekerja sama dengan perusahaan perkebunan rakyat. Nah ini tanaman padinya itu kurang tidak saya bilang ya. Ditanamnya di sela-sela. Kalau kita terlalu tinggi cekaman naungannya lebih dari 70%, itu benar-benar menghambat pertumbuhan tanaman. Kita kan selain di lapang langsung, kita juga mencoba seleksi cekaman naungan secara artifisial. Kita pakai paranet. Di bawahnya itu kita tanam padi-padi, ada yang toleran, ada yang pekat. Nah, kita baru bisa sampai cekaman naungan 40-50%. Yang ini yang lama yang jatiluhur, varietas yang toleran naungan. Jadi disarankan untuk menanam padi secara tumpang sari di bawah tegakan tanaman perkebunan, kita menggunakan ketiga varietas ini. Ini tahun 94 dilepas, jatiluhur yang sudah lama, gabahnya itu kecil-kecil juga, tapi tekstur nasinya perak. Nah, kalau mau kita bisa menggunakan varietas terbaru yaitu Rindang 1 dan Rindang 2 yang dilepas tahun 2017. Ini perbedaannya di potensi hasil sama tekstur nasinya. Rindang 1 perak, bagi yang menyukai nasi perak. Rindang 2 bulan. Dan ini tahan penyakit belas. Kenapa saya bilang begitu? Karena semua padi gogo yang akan dilepas untuk tujuan lahan kering harus wajib tahan penyakit belas. Kalau tidak tahan penyakit belas, dia tidak bisa lepas. Gitu. Tapi tentunya ada beberapa ras ya Pak Santoso ya. Ada minimal berapa ras gitu. Dan ini juga toleran tradisional AL. Jadi kita memang seleksi itu banyak ya Pak ya, galur-galur. Kita banyak cekaman-cekaman abiotik kita ganti, nanti muncullah deskripsi seperti ini. Atau kita juga bisa memanfaatkan padi lokal. Misalnya kalau petaninya yang ya agak susah-susah dikasih masukan, gitu masih menggunakan padi lokal ada juga, cuma memang umurnya kan dalamnya. Ada lagi. Lalu next kemudian. Dampaknya tadi ya, tentu saja masalah gulma pasti di tanaman selang. Nah, yang ini keracunan aluminium. Ini sebenarnya kegiatan rutin kami lah. Karena apa? Karena padi gogo juga, ini di lahan kering Masam Pak. Ini di Lampung, kami biasanya penelitian. Karena padi gogo selain harus tahan penyakit belas, untuk dilepas syaratnya ada lagi, harus diuji toleransinya terhadap keracunan aluminium. Tapi tidak harus toleran, tapi harus ada bukti sudah melakukan pengujian keracunan aluminium. Kalau belas kan harus wajib tahan, kalau aluminium tidak harus tahan, tidak harus toleran, tapi harus wajib diuji. Nah kita menguji ini di lahan kering Masam. Ini kriteria di keracunan AL8, jadi kita bisa di rumah kaca, bisa di lapang, kita bahas dulu yang di lapang. Nah, kita bisa lihat ini di spot AL yang sama. Kita melakukan uji laboratorium tanah, uji tanah di laboratorium untuk mengecek kandungan AL-nya. Untuk kandungan AL yang sama kita lihat ini yang toleran masih hijau, bisa menghasilkan bulir. Nah, sedangkan yang pekat langsung kelihatan. Mungkin ini secara kasat mata siapa tahu bapak-bapak kalau ke lapang kena penyakit. Atau mungkin kalau ini ada hama apa ya, kok sampai kebakar kayak begini, apakah kurang atau apa. Nah ini ciri-cirinya begini. Jadi mungkin secara visual, secara cepat kita untuk yang AL ini kita bisa lihat gejala pertama itu
pada daunnya itu terdapat bintik-bintik putih, Pak. Mungkin di gambar saya tidak jelas ya. Terdapat bintik-bintik putih atau kuning pada bagian ujung daun yang lebih tua. Nah, lama-lama kalau yang peka, dia pertumbuhannya akan terhambat. Dia memendek nih, di situ bergendit, kita lihat dibandingkan dengan yang lain. Dia pendek kan, seperti kerdil, tapi bukan karena virus kerdil. Dia tidak menguning, dia tetap aja warnanya seperti ini. Tapi di daunnya kalau mau lebih jelas dia ada bintik-bintik putihnya. Nah, terus lama-lama anakan terhenti, banyak juga kan yang bolong-bolong yang memang tidak kuat sama sekali kan. Makin kesini kan makin peka nih. Akhirnya tanamannya mati dan mengering seperti ini. Iya, siap Pak. Jadi juga di seleksi rumah kaca. Kalau di skala rumah kaca, gejala awal pada fase bibit yang paling cepat kelihatan adalah panjang akar. Kalau di lapangan kita nggak mungkin kan lihat akarnya kan, tanaman aja langsung gitu. Kalau di rumah kaca itu nih, ini yang tidak diberi perlakuan AL, daun untuk fase bibit belum terlihat gejala untuk keracunan aluminium, dia langsung ke akar.